Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dalam pembelajaran IPA. Mudah-mudahan kalian masih tetap semangat untuk belajar dan berada dalam keadaan sehat dan dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita akan bahas tentang suhu dan perubahannya. Sebelumnya, silakan persiapkan alat tulis beserta buku catatan sehingga materi yang kalian anggap perlu bisa kalian tuang di buku catatan. Kemudian bisa bertanya jika ada pertanyaan atau hal-hal yang dianggap penting untuk didiskusikan di Google Classroom. Kompetensi dasar pada pertemuan ini memahami konsep suhu, pemuaian kalor, perpindahan kalor, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk mekanisme menjaga kestabilan suhu tubuh pada manusia dan hewan. Tujuan pembelajarannya dapat menjelaskan definisi suhu, menjelaskan berbagai jenis termometer dan fungsinya, dapat menentukan skala suhu dengan melakukan pengukuran suhu dengan menggunakan termometer, dapat menentukan skala termometer tak berskala dengan membandingkan dengan termometer berskala. Di sini saya ada dua gambar. Gambar pertama seorang anak yang ingin melakukan penyelidikan. Disediakan 3 wadah yang berisi air yang berbeda-beda. Yang satu air hangat, satu air biasa, dan satu lagi adalah wadah berisi air dan es. Nah, ketika seorang anak ini melakukan penyelidikan, dia celupkan tangannya ke semua wadah secara bergantian. Kira-kira menurutmu apa yang akan dirasakan anak jika tangannya tercelup pada wadah berisi air hangat? Kemudian, apa rasanya sama jika dicelupkan dalam wadah yang berisi es? Nah, dapatkah kamu mengetahui tingkat panas air dalam wadah-wadah tersebut? Apakah tanganmu dapat diandalkan dalam ketetapan pengukuran derajat panas? Gambar kedua bisa dilihat apa yang dialami oleh anak pada gambar di samping. Menurutmu bagaimana keadaan suhu tubuhnya? Nah, dari pengamatanmu, bagaimana mengetahui suhu tubuh anak? Apakah menurutmu ada cara lain mengetahui suhu tubuh si anak? Nah, silakan kalian berpikir sejenak dari kedua gambar yang ibu tampilkan. Gambar pertama, si anak bisa menyatakan wadah pertama berisi air hangat, air yang berikutnya yang berisi air es, dan ini akan merasakan lebih dingin. Tapi dapatkah kita mengetahui tingkat panas air dalam wadah ini? Dan tentu saja tangan tidak dapat diandalkan dalam ketetapan pengukuran derajat panas atau dingin suatu benda. Pada gambar kedua, anak ini mengalami demam, ditunjukkan pada alat ukur suhu yang menunjukkan angka 39,9 derajat Celcius. Ini berarti suhu tubuhnya naik. Anak ini mengalami demam. Nah, dalam kehidupan sehari-hari biasanya ketika dikatakan demam, kita refleks menunjukkan tangan atau meletakkan tangan pada kepala atau jidat. Tapi apakah tangan kita bisa dikatakan sebagai alat pengukur suhu? Nah, tentu tidak. Pada pokok bahasan ini, peta konsepnya kita akan mempelajari tentang suhu, termometer, skala pada termometer ada Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Pada pokok bahasan berikutnya setelah ini kita akan bahas tentang kalor. Suhu. Nah, dari kegiatan 2 tadi, kita bisa menyatakan bahwa suhu adalah derajat panas atau dingin suatu benda. Suhu termasuk besaran pokok dalam satuan internasional yang diberi satuan Kelvin atau simbolnya K besar. Secara mikroskopik, suhu berkaitan dengan gerak partikel penyusun benda. Untuk benda padat berupa getaran-getaran atom atau molekul penyusun benda. Ingat lagi pelajaran sebelumnya tentang benda padat dengan ciri-ciri khasnya, yaitu
jarak antar partikel berdekatan, susunan partikelnya teratur, ya, gaya tariknya sangat kuat. Semakin cepat gerakan partikel benda, berarti suhu benda semakin tinggi. Begitupun sebaliknya. Pengukuran suhu dengan alat ukur yang dinamakan termometer. Termometer memanfaatkan prinsip kesetimbangan termal. Energi panas akan berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah, hingga tingkat panas keduanya sama, yaitu berada pada kesetimbangan termal. Termometer dibuat dengan prinsip bahwa suatu zat ketika menyerap atau menerima kalor akan meningkat suhunya dan kemudian memuai. Setelah ini kita belajar tentang pemuaian. Termometer memanfaatkan sifat fisis bahan yang berubah secara linear karena perubahan suhu. Perubahan ini meliputi perubahan ukuran. Benda mengalami pemuaian jika suhu naik dan mengalami penyusutan jika suhu turun. Contoh termometer adalah termometer zat cair. Nah, kita bahas macam-macam atau jenis termometer. Termometer zat cair secara umum, benda di dalam alam akan memuai ketika bertambah besar jika suhunya naik. Kenyataan ini dimanfaatkan untuk membuat termometer dari zat cair. Perhatikan gambar. Cairan terletak pada tabung kapiler dari kaca yang memiliki bagian penyimpanan atau reservoir. Nah, zat cair yang digunakan umumnya raksa atau alkohol. Ada kelebihan dan kekurangannya. Raksa memiliki keistimewaan yaitu warnanya mengkilat dan cepat bereaksi terhadap perubahan suhu. Selain itu, raksa membeku pada suhu yang rendah dan mendidih pada suhu yang tinggi, sehingga mengukur suhu pada rentang suhu yang lebar. Kemudian dia juga tidak membasahi dinding kapiler dari kaca. Namun, raksa sangat beracun sehingga berbahaya jika termometer pecah. Zat cair berikutnya alkohol. Untuk mengisi termometer biasanya diberi warna biru atau merah. Rentang suhu yang dapat diukur bergantung jenis alkohol yang digunakan. Alkohol tidak seberbahaya raksa dan mudah menguap, sehingga lebih aman digunakan sebagai pengisi termometer. Akan tetapi, dia membasahi dinding kaca. Contohnya, termometer laboratorium yang bentuknya panjang, skala dari minus 10 derajat Celcius sampai 110 derajat Celcius. Dia menggunakan zat cairnya raksa atau alkohol, seperti pada gambar. Termometer suhu badan. Termometer ini digunakan untuk mengukur suhu badan manusia yang skalanya 35 derajat Celcius dan sampai 42 derajat Celcius. Pipa bagian bawah dekat labu dibuat sempit sehingga pengukuran lebih teliti. Jenis yang kedua, termometer bimetal. Contoh termometer zat padat adalah termometer bimetal. Bimetal adalah dua logam yang jenisnya berbeda dan dilekatkan menjadi satu, seperti pada gambar ini. Jika suhunya berubah, bimetal akan melengkung karena logam yang satu memuai lebih panjang dibandingkan yang lain. Hal ini dimanfaatkan untuk membuat termometer bimetal. Termometer kristal cair. Terdapat kristal cair yang warnanya dapat berubah jika suhu berubah. Kristal ini dikemas dalam plastik tipis untuk mengukur suhu tubuh, suhu akuarium, dan sebagainya. Berikutnya, termometer digital adalah termometer yang bekerja berdasarkan hasil kerja termokouple. Termokouple adalah sensor suhu elektronik yang mampu mengubah perubahan suhu suatu benda menjadi bentuk perubahan tegangan listrik. Perubahan tegangan listrik ini yang akan menghasilkan nilai suhu secara digital yang disajikan dalam bentuk angka yang muncul pada display, seperti gambar yang di awal tadi. Nah, suhu dan skala termometer. Terdapat 4 skala yang dikenalkan, ada skala Celsius, skala Reaumur, Fahrenheit, dan skala Kelvin. Pada pengukuran skala termometer ini yang perlu diperhatikan adalah titik atas dan titik bawahnya. Ya, skala Celsius, titik bawahnya adalah 0. Titik atasnya 100, sehingga rentang dari titik bawah sampai titik atas adalah 100 skala, ya. Skala Reaumur, dari titik
bawahnya 0, titik atasnya 80. Sehingga rentang skala dari bawah ke atas ada 80 ya rentangnya. Fahrenheit, titik bawahnya 32, teratasnya 212, sehingga rentangnya adalah 212 dikurangi 32 ada 180 skala. Kelvin, terbawahnya 273, teratasnya 373, berarti rentang skalanya adalah 100. Nah, yang perlu kamu ingat adalah batas atas dan batas bawah dari masing-masing skala. Nah, skala Celsius tadi dia rentang skalanya 100, Reaumur 80, Fahrenheit 180, Kelvin ada 100. Sehingga untuk memudahkannya kita bagi dengan angka bilangan yang bisa dibagi oleh semua angka ini. Carilah kelipatan FK, PK atau FPB-nya. Maka diperolehlah angka yang bisa membagi keempat bilangan ini adalah 20. Kita bagi semuanya dengan 20. 100 bagi 25, 80 bagi 24, 120 bagi 9 bagi 29, 100 dibagi 25. Jadi harus dibandingkan adalah titik tetap bawah dan titik atasnya. Sehingga perbandingan suhu untuk skala Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin adalah 5:4:9:5. Kemudian perhatikan titik terbawahnya. Untuk Celsius 0, berarti bisa kita tuliskan T derajat Celsius min 0 atau T derajat Celsius. T derajat Reaumur juga dari 0, bisa kita tuliskan T derajat Reaumur dikurangi 0 atau T derajat Reaumur. Kemudian Fahrenheit terbawahnya 32, maka T derajat Fahrenheit min 32. Kelvin bawahnya 273, maka T Kelvin min 273. Sehingga ketika kita bandingkan skala Celsius terhadap Fahrenheit, skala Celsius terhadap Reaumur, skala Celsius terhadap Kelvin, maka diperoleh persamaan berikut ini. Celsius terbawahnya 0, Fahrenheit terbawahnya 32. Dengan nilai rentang skala Celsius adalah 100, rentang skala Fahrenheit adalah 180. Nah, kita bagi dengan bilangan yang sama, yaitu 20 tadi ya. 100 bagi 25, 180 bagi 29. Sehingga T derajat Celsius dikurangi 0 atau kita tuliskan T derajat Celsius banding dengan T derajat Fahrenheit min 32 adalah 5/9. Jika yang ditanyakan T derajat Celsius, maka kita kali silang. Yang T derajat Fahrenheit min 32 naik ke atas, yaitu dikali. Sehingga persamaannya menjadi 5/9 kali T derajat Fahrenheit min 32. Begitupun kebalikannya, kalau ditanya T derajat Fahrenheit, maka T derajat Fahrenheit min 32 sama dengan 9/5 dikali T derajat Celsius. Kita kali silang. Karena di sini masih ada negatif 2, maka dia pindah ke kanan, nilainya menjadi positif. Maka persamaannya menjadi 9/5 T derajat Celsius ditambah 32. Celsius dengan Reaumur. T derajat Celsius titik terbawah Celsius 0, T derajat Reaumur titik terbawahnya 0. Dengan skala Celsius 100, Reaumur adalah 80. Kita bagi dengan bilangan yang sama, yaitu 20, diperkecil ya, sehingga sederhana bentuknya menjadi 100 bagi 25, 80 bagi 24, sehingga T derajat Celsius min 0 atau sama dengan T derajat Celsius per T derajat Reaumur dikurangi 0 atau T derajat Reaumur adalah 5/4. Kalau yang ditanyakannya T derajat Celsius, maka kali silang. T derajat Reaumurnya naik ke atas, menjadi bagi jadi kali ya. T derajat Celsius 5/4 kali T derajat Reaumur. Kalau yang ditanyakan Reaumur ya, kita balik. T derajat Reaumur sama dengan 4/5 dikali T derajat Celsius. Celsius ke Kelvin. T derajat Celsius min 0, T derajat T Kelvin min 273. Karena angka interval dari Celsius 100, interval Kelvin 100, 100/100 sama dengan 1
ya, atau T derajat Celcius per T Kelvin min 273 sama dengan 1. Sehingga kalau hari ini kita akan membahas tentang skala pada termometer. Skala pada termometer yang banyak dipakai, yang umumnya dipakai ada 4, yaitu Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Yang perlu diingat dan diperhatikan adalah skala batas bawah dan skala atas dari masing-masing skala. Untuk Celcius, skala bawahnya adalah 0, skala atasnya adalah 100. Sehingga interval dari 0 ke 100 itu ada 100. Reaumur, skala terbawahnya adalah 0, teratasnya adalah 80. Sehingga interval 0 sampai 80 ada 80 skala. Fahrenheit, skala terbawahnya adalah 32, teratasnya adalah 212. Sehingga interval dari 32 sampai ke 212 ada 180 skala. Kelvin terbawahnya 273 dan teratasnya adalah 373. Sehingga skalanya ini besar dan rentang skalanya dari 273 ke 373 ada 100 skala. Sehingga perbandingan antara suhu di Celcius, kemudian T derajat Reaumur, T derajat Fahrenheit dengan Kelvin bisa kita tuliskan bahwasanya angkanya adalah 100 dibanding dengan 80 banding dengan 180 banding dengan 100. Nah, keempat angka ini kita bagi dengan bilangan yang sama, ya. EPP atau KPK-nya itu sama-sama kita bagi 20. 100 dibagi 20 adalah 5. 80 bagi 20 adalah 4. 180 bagi 29. 100 bagi 20 adalah 5. Sehingga T derajat Celcius dengan suhu terbawahnya adalah 0. T derajat Fahrenheit, T derajat Reaumur, suhu terbawahnya adalah 0. T derajat Fahrenheit terbawahnya 32 dan T Kelvin terbawahnya adalah 273 dengan pembanding angkanya adalah 5 banding 4 banding 9 banding 5. Nah, ya, jadi yang harus diingat adalah titik terbawah dengan titik teratas. Itu diambil dari titik terbawahnya itu ketika X berubah menjadi air, kemudian teratas ketika dia mendidih. Kemudian, nah sekarang bagaimana hubungannya antara Celcius dengan Reaumur? Ya, Celcius ke Reaumur. Misalkan, maka kita hubungkan perbandingan antara Celcius dengan Reaumur. T derajat Celcius dibanding dengan suhu terbawah 0 bandingkan dengan T derajat Reaumur, suhu terbawahnya juga 0. Maka lihat angka untuk Celcius adalah 5, untuk Reaumur adalah 4. Sehingga disederhanakan T derajat Celcius dikurangi 0 ini sama dengan, boleh kita tulis T derajat Celcius, betul kan? Dibanding dengan T derajat Reaumur sama dengan 5/4. Sekarang kalau kita ingin tahu T derajat Celcius, maka persamaan ini kita turunkan menjadi T derajat Celcius sama dengan yang di atas. Kalau ditanya Celsius maka angkanya adalah angka Celsius 5/4. Ini tadinya di kiri pindah luasnya ke kanan, bagi menjadi kali, dikali silakan T derajat Reaumur. Begitupun kalau yang ditanya adalah Reaumur, maka dibalik T derajat Reaumur per T derajat Celsius sama dengan 4/5. Kalau yang ditanya T derajat Reaumur, maka T derajat Reaumur per T derajat Reaumur sama dengan 4/5. Ini pindah luas ke kiri ke kanan, dibagi menjadi kali T derajat Celcius. Nah, bagaimana kalau nanti persamaannya Celsius ke Fahrenheit? Maka kita bandingkan T derajat Celsius dikurangi terbawahnya 0 per T derajat Fahrenheit min
32 terbawah Fahrenheit. Pembandingnya angka Celsius adalah 5, dan mana 5 tadi sudah dijelaskan, banding dengan Fahrenheit 9. Sekarang ditanyakan T derajat Celsius, maka persamaannya berubah. Yang di kiri naik ke kanan kali silang, maka ini dibagi menjadi dikali. T derajat Celsius sama dengan 5/9 kali T derajat Fahrenheit min 32. Jangan lupa tanda kurungnya. Ingat prinsip sahabat aku, kalau misalnya ada persamaan kali, bagi, dan tambah kurang, maka yang dikali dulu diselesaikan. Sekarang Fahrenheit, T derajat Fahrenheit min 32 per T derajat Celsius. Pembandingnya Fahrenheit adalah 9, Celsius 5. Maka kalau yang ditanyakan T derajat Fahrenheit, T derajat Fahrenheit min 32 ini tinggal pas ke kanan, bagi menjadi kali. Sama dengan 9/5 kali T derajat Celsius. Belum selesai, karena di sini masih ada negatif 32. Maka persamaannya berubah menjadi T derajat Fahrenheit sama dengan 9/5 kali T derajat Celsius ditambah, karena ini pindah ruas dari kiri ke kanan, negatif menjadi positif. Sekarang yang terakhir, hubungan antara Celsius dengan Kelvin. Maka persamaannya menjadi T derajat Celsius min terbawahnya 0, T Kelvin terbawahnya adalah 273. Dengan angka pembandingnya adalah Celsius 5, Kelvin juga 5. 5/5 ini akhirnya adalah 1. Maka persamaannya kita sederhanakan menjadi T derajat Celsius, T derajat Celsius dikurangi 0 itu sama dengan T derajat Celsius dibagi T Kelvin min 273 sama dengan 1. Sekarang kita tanyakan T derajat Celsius, maka persamaannya menjadi T derajat Celsius sama dengan ini naik ke kanan, kali silang ini T Kelvin min 273. Karena kalau ditanyakan T Kelvin, maka T Kelvin sama dengan min 273 pindah ke kiri. Persamaannya negatif menjadi positif. T derajat Celsius ditambah 270. Sekarang kamu lihat contoh soal. Di soal diketahui contohnya, tentukan 45 derajat Celsius berapa Fahrenheit. Berarti kamu lihat, ingat lagi angka untuk skala Celsius dengan Fahrenheit. Kita lihat yang ditanyakan Fahrenheit, maka yang di atas ada Fahrenheit. T derajat Fahrenheit min titik terbawahnya 32 per T derajat Celsius dikurangi terbawah Celsius adalah 0, dengan angka pembanding Fahrenheit adalah 9 dan Celsius adalah 5. Sekarang kita inginkan hanya T derajat Fahrenheit, maka yang ini pindah ke kanan, bagi menjadi kali. Berarti T derajat Fahrenheit min 32 sama dengan 9/5 dikali T derajat Celsius. Ini belum selesai karena kita inginkan hanya T derajat Fahrenheit, maka T derajat Fahrenheit sama dengan 9/5 kali T derajat Celsius ditambah negatif 32-nya pindah ruas ke kanan, negatif menjadi positif 32. Jadi jawabannya 9/5 dikali T derajat Celsiusnya 45 ditambah 32. Kamu bisa mengalihkan dulu 9 dikali 45 atau sederhanakan 45 dibagi dengan 5. Mana yang lebih mudah? Ya, kalau saya memilih 45 dibagi 5 lebih mudah. 45 dibagi 5 adalah 9. Berarti tinggal 9 kali 9 ditambah 32. 9 kali 9 hasilnya adalah 81 ditambah 32. Sehingga hasilnya adalah dapat 1 tambah 32, 113 derajat Fahrenheit. Itu contoh yang pertama. Kemudian contoh yang kedua, misalkan mencari berapa, tentukan 25 derajat Celsius
berapa remur. Maka pembandingnya adalah remur yang di atas. Ya, berarti T derajat remur per T derajat Celcius. Karena sama-sama 0, berarti kita bisa tuliskan T derajat remur per T derajat Celcius saja, yaitu angka remur adalah 4 Celcius 5. Sehingga T derajat remur, T derajat Celcius pindah ke kanan, bagi menjadi kali 4/5 dikali T derajat Celcius. Sehingga T derajat remurnya 4/5 dikali 25 derajat Celcius. Masukkan angkanya. Bisa dikali 4 dulu boleh, tapi untuk memudahkan kita bagi dulu aja, ya, sehingga memudahkan dalam matematikanya. Fisikanya sampai sini, ya. 25 bagi 5, 5. 4 kali 5, 20 derajat Celcius. Itu remur ke Celcius. Sekarang contoh, tentukan 78 derajat Celcius berapa Kelvin. Ya, maka perbandingan antara Celsius dengan Kelvin, yaitu T derajat Celcius per T Kelvin, titik terbawah Kelvin 273, dengan pembanding Celsius adalah 5, Kelvin juga 5. 5 banding 5 sama dengan 1, sehingga kita tuliskan T derajat Celsius per T Kelvin min 273 sama dengan 1. Ini naik ke atas. 1 kali T Kelvin min 273 itu bisa kita tuliskan T Kelvin min 273 sama dengan T derajat Celsius. Sekarang kita ingin cari T Kelvin, maka ini min 273 pindah ke kanan, negatif jadi positif. T Kelvin sama dengan T derajat Celsius ditambah 273. Berarti T Kelvin adalah 78 ditambah 273. Sehingga hasilnya adalah 8 tambah 3 itu adalah 11, ya. 7 tambah 7 tambah 1 berarti 5, 351 Kelvin. Nah, sekian dari saya. Silakan untuk lebih memahaminya, kamu bisa latihan soal yang akan saya berikan nanti, ataupun bisa lebih paham lagi, kerjakan latihan yang ada di buku halaman 143 ataupun latihan di uji kompetensi. Mohon maaf jika ada kesalahan, kita jumpa lagi pada lain kesempatan. Tetap semangat belajar, tetap di rumah, jaga kesehatan, dan tetap patuhi protokol kesehatan.